Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abel Tasman Septiendra, NIM 106210050, Prodi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, kelas HTN 6B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana. Baiklah, langsung saja ke pembahasan. Pengertian hukum acara pidana. Hukum acara pidana atau hukum formil yang lazim disebut dengan terminologi bahasa Belanda formil strafrecht atau strafprocesrecht adalah guna menjamin, menegakkan, dan mempertahankan hukum acara pidana material. Baiklah, materi selanjutnya, tujuan hukum acara pidana. Pedoman pelaksanaan KUHP memberi penjelasan tujuan hukum acara pidana sebagai berikut. Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material. Ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang didakwa itu dapat dipersalahkan. Selanjutnya, fungsi hukum acara pidana. Berdasarkan pandangan doktrin hukum pidana, Van Bemmelen mengemukakan 3 fungsi hukum acara pidana adalah: 1. Mencari dan menemukan kebenaran. 2. Memberikan putusan oleh hakim. 3. Pelaksanaan putusan. Selanjutnya, sifat hukum acara pidana. Pertama, ketentuan-ketentuannya bersifat memaksa. Oleh karena itu, sifat hukum acara pidana akan melindungi kepentingan bersama guna menjaga keamanan, ketentraman, dan kedamaian hidup bermasyarakat. Selanjutnya, kedua, sifat hukum acara pidana mempunyai dimensi perlindungan terhadap hak asasi manusia. Dengan demikian, konsekuensi logis dari negara hukum atau Rechtsstaat, hukum acara pidana yang bersifat melindungi kepentingan dari hak-hak orang yang dituntut, tersangka atau terdakwa. Selanjutnya, subjek dan objek hukum acara pidana. Yang pertama, pelaku. Yang kedua, hakim. 3, jaksa atau penuntut umum. 4, polisi. 5, penasehat hukum. 6, saksi-saksi. Selanjutnya, asas-asas umum hukum acara pidana. Yang pertama, peradilan dilakukan demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, asas praduga tidak bersalah. Yang tiga, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Yang keempat, asas hak ingkar. Yang kelima, asas pemeriksaan pengadilan terbuka untuk umum. Yang ketujuh, asas pengadilan memeriksa perkara pidana dengan adanya kehadiran terdakwa. Yang kedelapan, asas equal before the law. Selanjutnya, asas bantuan hukum, asas pemeriksaan, asas ganti rugi dan rehabilitas, asas kepastian jangka waktu penahanan. Baiklah, selanjutnya sumber-sumber hukum acara pidana. Dalam pelaksanaan hukum acara pidana di Indonesia, maka sumber dan dasar hukumnya antara lain sebagai berikut. A. Pasal 24 Undang-Undang Dasar 1945. B. Pasal 24 ayat 1 A. Undang-Undang Dasar Negara RI tahun 1945. C. Pasal 5 ayat 1 UU DRT 01 tahun 1951 tetapi sudah dicabut. Yang D. Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, disingkat KUHP. Selanjutnya, dan Peraturan Pemerintahan RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP, dan Peraturan Pemerintahan RI nomor 58 tahun 2010 tentang perubahan atas PP RI nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan KUHP. Selanjutnya, ilmu-ilmu pembantu hukum acara pidana. Yang pertama, kriminologi. Yang kedua, psikologi dan psikiater.
Yang ketiga, kriminalistik. Baiklah, itulah tadi penyampaian materi tentang hukum acara pidana. Lebih kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.